Oke, jadi halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan aku Diva, dan pada hari ini aku bakal menjelaskan konsep mengenai perusahaan dagang. Nah, jadi topik apa sih yang bakal kita bahas pada hari ini? Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai topik konsep dasar mengenai perusahaan dagang, serta FOB dan juga term of payment, dan juga perbedaan perusahaan barang dagang, serta perusahaan jasa. Nah, jadi perusahaan dagang sendiri dia itu pencatatan jurnalnya itu memiliki dua metode. Yang mana yang pertama metode pertama ya metode perpetual dan juga yang kedua adalah metode periodik. Nah, metode perpetual yang pertama ini mencatat transaksi dilakukan secara detail. Nah, jadi kayak setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat lewat pembukuan itu secara detail langsung di saat itu juga. Nah, sedangkan untuk metode periodik ini pencatatan transaksinya itu tidak dilakukan secara detail lah ya anggapannya. Dan untuk mengetahui nilai persediaan akhirnya itu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Nah, jadi ini adalah perbedaan pencatatan dari jurnal. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini ada metode perpetual dan metode periodik sedikit berbeda. Jadi kalau untuk contohnya aja di metode perpetual, untuk pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit, itu dia contohnya seperti ini. Persediaan barang dagang di debit dan juga kas atau hutang dagangnya di kredit. Secara logikanya aja, kalau misalnya kas itu kan dia kan masuknya ke aset ya, kalau misalnya dia berkurang berarti dia di kredit, sedangkan kalau misalnya hutang dagang itu dia kan masuknya liabilitas. Kalau misalnya dia bertambah, maka dia bertambahnya itu di kredit. Oleh karena itu, yang paling mudahnya adalah ya di kreditnya kita bisa nentukan kalau misalnya persediaan barang dagangnya bertambah, maka kas yang dia kan membeli, berarti kasnya itu berkurang. Nah, oleh karena itu bisa masuk di kredit. Sedangkan persediaan barang dagangnya itu di debit karena ya dia juga bertambah. Sedangkan untuk metode periodik, dia itu berbeda dari metode petual, yang mana dia tuh caranya adalah dia langsung tulis pembelian. Jadi kayak transaksi gini kan, pembelian di sini juga tulis langsung pembeliannya di sini dan juga kas dan hutang dagangnya ini ada di kredit juga. Jadi anggapannya kalau metode perpetual ini dia lebih ke arah kayak makainya persediaan barang dagang, terus itu juga mungkin ada beban pokok penjualan. Sedangkan kalau untuk metode periodik dia ditulis kayak ya udah ditulis jurnal seperti biasanya seperti itu. Nah, lanjut lagi contoh operator pembelian contohnya. Kalau retur pembelian ini, kas atau hutang dagangnya dia di debit dan juga persediaan barang dagangnya dia itu ada di kredit. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi, kalau misalnya anggapannya nih, aku sebagai PTA ingin membeli. Nah, ternyata pas udah datang barangnya, itu kan kita berarti nambah tuh persediaan barang dagang kita, tapi kita melihat nih, oh ternyata ada barang yang kurang bagus atau menurut kita rusak lah anggapannya ya. Lalu kita ingin mengembalikan, maka persediaan barang dagang kita itu pasti berkurang dong. Sedangkan untuk yang hutangnya kita ini, misal kita pakai kredit, itu pasti hutang kita juga berkurang. Dan kalau misalnya kita mau belinya secara tunai, maka kas kita ya akan dikembalikan seperti itu. Sedangkan untuk metode periodik itu adalah kas atau hutang dagang, terus itu juga retur pembeliannya itu ada di kredit. Jadi agak sedikit berbeda dikit. Jadi kalau misalnya metode periodik itu mudahnya itu dia langsung kayak misalnya ini retur pembelian. Ya udah di sini langsung tulis retur pembelian aja gitu. Nah, kalau untuk potongan pembelian dia ini seperti ini. Jadi hutang dagangnya ini berapa di debit dan juga kasnya yang berkurang, terus juga ada diskonnya lagi dari beban pokok penjualannya, maka ditulisnya kayak gini. Jadi hutang dagang di debit dan juga kas dan beban pokok penjualannya itu ada di kredit. Sedangkan kalau misalnya untuk metode periodik dia ya mudah-mudah aja sebenarnya. Beban pokok ini kalau misalnya di metode perpetual dia beban pokok penjualan, metode periodik ini dia lebih ke potongan pembelian. Langsung tulis aja potongan pembelian seperti itu. Nah, sedangkan juga untuk biaya angkut pembeliannya ini beda juga. Jadi kalau misalnya di sini kita tuh catatnya tuh sebagai beban pokok penjualan, bukan biaya angkut pembelian. Nah, sedangkan di metode periodik itu dia tuh mencatatnya sebagai biaya angkut pembelian. Kalau di metode perpetual dia beban pokok penjualan seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke penjualan tunai atau kredit. Nah, ini kalau misalnya yang penjualan itu dia kas kita pasti bertambah dong atau piutang kita ada yang bertambah karena misalnya dia menggunakan tunai maka kas kita yang bertambah langsung karena dia langsung membayar secara kas. Sedangkan kalau misalnya piutang dagang kalau misalnya dia bertambah itu kan juga termasuk aset jadi dia bertambahnya ya di uh, debit itu sendiri.
kalau misalnya dia membayar secara kredit gitu. Nah, oleh karena itu di sini juga terdapat penjualan. Penjualannya itu di kredit karena ya ada tambahan penjualannya begitu. Tetapi bedanya lagi, emang sama sih metode perpetual sama metode periodik yang bagian sinnya doang itu udah sama. Tetapi yang bagian untuk metode perpetual dia lebih lengkapnya lagi ada beban pokok penjualan di debit dan juga persediaan barang dagangnya itu di kredit. Karena kita menjual kan, kita menjual kepada orang lain maka persediaan barang dagang yang ada di gudang kita itu berkurang. Makanya masuknya ke kredit. Sedangkan beban pokok penjualan kita atau HPP-nya kita itu juga seperti itu. Nah, untuk rate penjualan sebenarnya sama aja. Ini yang di metode perpetual sama metode periodik itu rate penjualan di debit terus tuh kas atau piutang dagang di kredit itu sama, tapi bedanya juga di metode perpetual itu dia lebih ada kayak persediaan barang dagang dan juga beban pokok penjualannya. Nah, sedangkan kalau di rate penjualan ini ya sama aja. Kalau misalnya nih persediaan barang dagang kita pasti bertambah dong debit ya, karena ada orang yang mengembalikan beliannya yang dia beli dari kita ini itu dia balikin ke kita. Jadi persediaan barang kita juga menambah dan bahan pokok kita ini ada di kreditnya ini kan seperti itu. Kalau untuk potongan penjualan, ini bisa tulisnya langsung sama ya, kas potongan penjualan dan juga langsung piutang dagang. Jadi kas kita bertambah berapa, potongan penjualan dari mana, terus juga piutang dagangnya itu berapa. Piutang dagangnya di kredit karena ya berkurang gitu kan. Nah, biaya angkut penjualan. Kalau untuk biaya angkut penjualan sendiri juga sama seperti metode periodik, yang mana biaya angkut penjualan itu pasti ditulisnya biaya angkut penjualan. Karena kita harus tahu, oh ternyata ini tuh uh, kita tuh ada membayar biaya angkut penjualannya untuk pembeli. Jadi anggapannya kayak FOB destination tadi ya. Jadi kita harus tahu dong kalau misalnya kita itu membayar untuk apa dan apa. Sedangkan kalau untuk biaya angkut pembelian ini ya tinggal terus aja biaya beban pokok penjualan karena ya tidak terlalu perlu lah untuk ditulis kalau misalnya dari sudut pandang kita sebagai penjual. Oke. Next lagi. Kita langsung membahas saja mengenai perusahaan dagang. Nah, mungkin tadi aku belum sempat untuk membahas mengenai apa itu perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang sendiri ada perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli, menyimpan, dan juga menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Nah, contohnya itu mungkin seperti supermarket dan juga ada minimarket ya. Mungkin yang sering kita lihat kan mereka juga menjual kayak barang-barang dagangan gitu. Nah, untuk perbedaan dari perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa itu apa sih? Jadi kalau perusahaan jasa, ya tentu saja menyediakan layanannya itu ya jasa. Nah, sedangkan jurnal perusahaan jasa ini tidak ada akun tambahan. Jadi mungkin nggak ada seperti harga pokok penjualan, retur pembelian, potongan pembelian, itu tidak ada. Nah, sedangkan untuk perusahaan dagang sendiri, dia itu menyediakan penjualan produk atau menyediakan ya penjualan barang gitu. Nah, untuk jurnal perusahaan dagang sendiri memiliki akun-akun yang mungkin berbeda daripada akun yang ada di perusahaan jasa lah, yang anggapannya ada tambahan mungkin seperti HPP, harga pokok penjualan itu, terus retur pembelian, potongan pembelian penjualan, beban angkut, dan lain-lain sebagainya. Itu kan termasuk tambahannya ya. Nah, terus lanjut lagi di perusahaan dagang ini kita ternyata itu memiliki yang namanya FOB atau TOP. Kalau FOB sendiri adalah free on board, yang mana artinya itu adalah perjanjian dalam kegiatan ekspor impor yang berisi kewajiban seller dan buyer terkait pengiriman suatu barang. Jadi ini lebih ke arah kayak penentuan metode ya, gimana siapa yang ingin membayar atau kayak biaya pengirimannya itu ditanggung oleh siapa, pembeli atau penjual gitu. Nah, ada dua metode FOB. Jadi yang pertama ada FOB shipping point, yang mana biaya pengiriman itu ditanggung sama pembeli. Sedangkan untuk FOB destination, itu biaya pengiriman itu ya ditanggung oleh penjual. Contohnya aja, aku sebagai PTA ingin membeli barang di PTB. Dan si PTB bilang, ya udah FOB-nya itu shipping point. Jadi ya yang membayar adalah aku sebagai pembelinya, karena aku yang membeli kepada PTB. Sedangkan kalau misalnya aku sebagai PTA menjual kepada PTB, terus tuh aku bilang, ya udah aku maunya destination aja, FOB destination. Maka yang bayar juga PTA aku sendiri karena aku menjual kan. Jadi yang mana biaya pengiriman itu ditanggung oleh penjual. Nah, untuk TOP atau Term of Payment, yang mana artinya adalah pembayaran berjangka yang memiliki waktu jatuh tempo. Contohnya yang mungkin kita sering lihat itu adalah 2/10, terus tuh N/30. Artinya itu adalah kalau misalnya kita dapat membayar hutang kita itu belum lebih dari 10 hari,
jadi kayak masih dalam waktu 10 hari itu kita dapat 2%. Sedangkan ya kalau misalnya lewat dari 10 hari, ya udah nggak dapat 2%, tapi kita harus membayar 30 hari setelah kita membeli itu, anggapannya seperti itu. Sedangkan untuk end of month itu adalah, ya seperti namanya end of month, jadi misalnya kita membeli barang di tanggal 1, kita harus membayar tersebut itu di, bulan tersebut. Jadi contohnya aku membeli di tanggal 1 Oktober, maka end of month-nya itu adalah di tanggal 31 Oktober tersebut, gitu. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya end of month sendiri, nah, lanjutkan lagi, kalau misalnya contohnya aja kita membelinya itu di tanggal 16, ya berarti tetap aja end of month-nya itu misalnya dia ketentuannya adalah end of month, berarti ya kita harus bayarnya di bulan tersebut, bulan akhir tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai laporan keuangan yang ada di laporan perusahaan dagang. Nah, jadi kalau misalnya laporan keuangannya sendiri ada jurnal. Nah, jurnal umumnya ini adalah ya jurnal yang di dalamnya itu mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi karena kegiatan perdagangan. Nah, yang dicatat dalam jurnal umum perusahaan dagang itu adalah penjualan, pembelian barang, terus juga ada pengembalian barang yang dibeli atau dijual, itu seperti retur pembelian atau retur penjualan, serta kas yang keluar dan juga masuk. Nah, untuk buku besar sendiri ya, sebagai sarana untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun dikarenakan ada transaksi keuangan, pemindahan akun-akun dari jurnal umum, terus juga dasar dari pembuatan laporan laba rugi serta laporan neraca, dan juga memberikan informasi saldo serta nilai transaksi pada setiap kode perkiraan dalam periodenya. Lanjut lagi kepada neraca saldo setelah itu. Nah, neraca saldo sendiri adalah pencatatan yang menyediakan informasi keseluruhan data dari buku besar perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, beban, dan lain sebagainya. Jadi kayak lengkap di situ. Nah, untuk laporan laba rugi, yang mana laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu perusahaan atau ya suatu usaha gitu. Nah, lanjut lagi kepada laporan ekuitas atau laba bertahan atau yang biasa disebut juga dengan saldo laba. Nah, untuk laporan saldo laba sendiri itu adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal apa aja yang menyebabkan berubahnya baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi ini. Nah, yang ini juga ada laporan posisi keuangan, yang mana laporan keuangan ini melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Nah, untuk mencatat perusahaan dagang tersebut, terdapat beberapa akun tambahan, mungkin ya seperti persediaan gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah laporan arus kas, yang mana laporan keuangan yang menggambarkan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasional, investasi, dan juga pendanaan selama periode waktu tertentu. Oke, sekian untuk penjelasan aku sekarang, dan abis ini kita langsung lanjut aja ke contoh soal dan juga laporan-laporannya. Oke, lanjut kita kepada contoh-contoh laporannya, tapi sebelum itu, ini mungkin aku mau nunjukin dulu sedikit pengetahuan mengenai rumus dari Excel sendiri, ya mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu gitu. Jadi yang pertama, ini adalah kita pengen menggabungkan kayak contohnya 101 kas, terus tuh juga nanti kayak 102 Bank BCA dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita bakalan pakai rumus yang mana untuk menggabungkan ini. Karena kalau misalnya kita terus kayak gini terus kan sulit ya, kayak kas, terus nanti kayak 102 Bank BCA sebagainya. Oleh karena itu kita pakai concatenate. Rumus concatenate 101, lalu kita teks ini, klik spasinya, terus tuh baru ini lagi, baru kita kayak gini, dan kas. Karena kita pengen yang pertama itu adalah 101 dulu, jadi kayak gini. Nah, saja, lalu kita tinggal drag sampai ke bawah. Nah, selesai.
Ini adalah cara yang termudahnya. Lalu kita langsung lanjut aja ke jurnal umum. Nah, tapi kali ini kita pakai jurnal umumnya metode perpetual. Karena kalau misalnya periodik, mungkin ya sama aja kayak jurnal umum yang ada di perusahaan jasa, mungkin sama aja. Jadi kita akan menggunakan jurnal umum perpetual yang lebih detailnya lagi gitu. Sebelumnya kita kasih dulu tanggal dan lain-lain. Kasih dulu. Lalu untuk tanggalnya sendiri kita belum tahu, jadi kita langsung ke akun debit dan akun kredit. Nah, akun debit dan akun kredit kita pengen lebih mudah lagi. Jadi kita pakai yang namanya itu adalah di data, itu kita langsung mencet ke data validation ini. Data validation kita mencet, kita any value-nya kita ganti jadi list. Source-nya itu kita ambil dari cowok ini. Kan kita pengennya itu adalah akun ya. Kita pengen menimbulkan akunnya. Jadi kita akan pakai ini, kita search dari sini, lalu oke. Nah, jadi dia kayak ada tanda tombol-tombol yang di bawahnya ini. Nah, ini kayak kita langsung tulis-tulis gitu aja, jadi lebih enak untuk ini daripada kita tulis kayak KAS, Bank BCA, itu kan terlalu makan waktu juga. Lalu kita tuh pengen cowoknya timbul, karena kita males dong, kayak masa ya kita harus lihat ini KAS nih. Kita harus lihat lagi dari sini nanti cowok, terus nanti kayak kita, oh ternyata KAS itu adalah 101 gitu. Kan tidak enak banget untuk tulis satu persatu gitu kan. Jadi kita akan memberi cara yang lebih mudahnya lagi. Kita pakai rumus yang namanya if. If, sebelumnya aku hapus dulu deh. Ini. Nah, kita pakai rumus yang namanya if. If akun debit sama dengan 0, maka VLOOKUP pencet yang akun kreditnya. Lalu table array-nya itu dia dari yang sini. Nah, kita drag semua tiga-tiganya ini. Lalu kita chat lagi. Kalau index room-nya kita pengen itu yang kedua. Karena di kedua ini ada cowok. Yang kita pengen nimbulkan adalah akun cowoknya ini ya. Jadi uh, kita pengennya di yang table kedua. 1, 2, 3. Jadi kita pengen di table yang kedua. Lanjut lagi. Kita pengennya itu adalah yang false. Karena kita pengennya exact match. Oke. Setelah itu kita kurung. Lalu kita pencet lagi VLOOKUP. Jurnal umum. Kita pencet yang akun debitnya ini. Karena kita kebalikan dari yang akun VLOOKUP ini kan udah yang E3. Jadi kita maunya yang D3. Itu lanjut lagi ke table array-nya. Sama aja ulangin lagi kayak tadi. Ya. Mau yang 2. False. Selesai. Nah, ini NA karena kita belum ada. Harusnya udah ada. Tapi kalau misalnya seandainya aja, kalau misalnya tulisannya ada NA gitu kan nggak enak banget ya untuk tulisan yang kayak gini. Ya sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, tapi kayak nggak enak aja kalau misalnya kita drag, terus misalnya anggapannya nggak ada akun tuh di saat itu juga, masa NA tulisannya kan nggak enak untuk dilihat. Jadi kita mau buat ini itu menjadi if error. Pakai rumus yang if error, terus yang di akhir-akhir kasih tanda kutip, spasi tanda kutip. Jadi anggapannya itu untuk uh, membuat ini jadi kosong kalau misalnya nggak ada akun sama sekali. Nah, jadi dia kosong. Tapi sedangkan kalau misalnya dipencet itu ada. Error dengan ini. Oh, if-nya ini kita kehapus, guys. Nah, seperti ini. Jadi ya, dia kalau misalnya kita drag, itu bisa. Jadi nggak ada yang namanya ini. Tapi,
Takutnya, kalau kalian bisa lihat di sini 101 nih. Ini kan B3, terus tuh D60 ya, di cowoknya itu. Tapi di bawahnya ini nanti B4, terus D61. Di bawah lagi B5, D62. Jadi itu kan kayak membuat urutannya jadi kayak tambah ke bawah ke bawah. Karena kita nggak pengen seperti itu. Jadi kita buat aja ini menjadi FN F4. Nah, jadi kita string gitu. Yang ini, yang di cowoknya aja yang kita string. Jadi biar tidak kemana-mana. Nah, oke, sudah selesai. Tas bawah, jadinya dia tetap di situ aja. Jadi nggak bakalan berpindah-pindah. Oke. Untuk gabungan akun, sama aja, kita langsung copy aja lebih cepat. Lalu copy. Yang kita perlu bedakan adalah false-nya ini 3. Kenapa 3? Nanti kita pencet dulu. Karena di akun yang ketiga itu, nah ini memunculkan yang namanya kayak gabungan akunnya itu. Ini juga ada fungsi sih untuk mempermudah, lebih enak aja. Oke, kita hapus dan kita langsung lanjut aja masuk kepada laporannya. Nah, oke, jadi untuk yang laporan pertama ini adalah surat pernyataan penyetoran modal pemilik usaha PT Alat Tulis Kantor Jepara atau PT ATK Jepara. Nah, dapat dilihat ini terdapat pemiliknya ini dia pemilik usaha udah menandatangani, dia mengirimkan modal berupa uang tunai sebesar 600 juta, maaf, dan juga modal berupa persediaan sebesar 40 juta. Ini di tanggal 1 Oktober. Jadi kita langsung tulis aja 1 Oktober. Nah, lalu akun debitnya ini adalah berarti uang tunai sebesar 600 juta, dia kas sebesar 600 juta. Terus itu juga persediaan sebesar 40 juta. Persediaan. Oke. Berarti akun kreditnya adalah modal karena modalnya bertambah, modal kan ekuitas. Jadi kalau misalnya dia bertambah, tambahnya di ini. Oke, lanjut kita tulisnya ini berarti 600 juta tambah. Nah, kita buat jadi number. Nah, oke, jadi lebih enak untuk dilihat. Modal saham. Nah, oke, lanjut lagi. Kita tulis juga keterangannya, jangan lupa ditulis keterangan biar lebih jelas aja. Untuk kasnya ini dia kita kasih highlight karena kita akan membuat arus kas dan kita harus tahu kayak kasnya itu yang mana aja. Jadi biar lebih mempermudah juga. Berarti untuk keterangannya sendiri itu adalah dia masuknya ke dalam dana debit. Oke, kita buat lebih mudah dulu ya. Kita buat ini adalah oke, lanjut. Di tanggal 3, ternyata ini adalah surat jalan dari PT Jaya Indonesia kepada PT ATK Jepara. Karena kita adalah PT ATK Jepara, berarti anggapannya kita ini adalah pembelinya. Jadi kita membeli barang-barang. Jadi pada tanggal 3 Oktober ini, kita ternyata membeli barang. Membeli barang, kita lihat dulu, ada surat jalan, ternyata juga ada invoice. Ini udah tanggal berbeda lagi. Jadi cuma ada invoice sama surat jalan doang. Nah, berarti ini adalah persediaan barang dagang.
serta ada utang dagang. Nah, kenapa bisa persediaan barang dagang dan juga utang dagang? Jadi, dia ini ada tulisan syarat pembayarannya. Jadi 2/10 dan N/30. Oleh karena itu, kita tahu kalau misalnya dia ingin membayarnya secara kredit, bukan secara tunai. Kalau secara tunai, itu berarti di tanggal 3 ini, dia udah ada kwitansinya. Sedangkan di tanggal 3 ini tidak ada kwitansi sama sekali. Nah, oleh karena itu, dia masuknya ke dalam hutang dagang. Kalau hutang kan bertambah, dia di kredit. Nah, sedangkan persediaan barang dagang itu juga bertambah di debit. Oke, lanjut aja ini tadi berapa? Persediaan barang dagang itu ada 10.200.000. Nah, jangan lupa ditulis. Ini berarti merupakan PT ATK Jepara membeli. Ini keterangan ini dibuat biar lebih kita tahu aja ini gunanya apa. Jadi kayak biar lebih tahu dan lebih jelas juga di keterangannya. Sebenarnya nggak tulis keterangan juga nggak apa, tapi itu biar lebih jelas aja, biar tahu ini transaksi-transaksi apa aja. Nah, oke. Langsung lanjut lagi, kita ke next. Ternyata di tanggal 4, terus dulu, tanggal 4/10/23, itu ternyata dia mengalami ada retur pembelian dari PT ATK Jepara. Jadi dari PT-nya kita sendiri itu ingin mengajukan namanya retur pembelian. Kita lihat lagi apakah ada, tidak ada. Jadi cuma di tanggal 4 ini berarti kita bisa tulis ini adalah hutang dagangnya kita ini berkurang, seperti yang tadi sudah dijelasin. Kalau pakai utang dagang berarti utang dagang yang berkurang, terus persediaan barang dagang kita juga berkurang. Nah, kenapa bisa begitu? Aku jelasin ulang lagi. Jadi, karena kita ingin mengembalikan barang yang udah kita beli, karena menurut kita rusak, ini tulisannya apa nih? Pengembalian akan barang yang rusak. Makanya utang dagang kita ini anggapannya dipotong dari kayak penjualnya mungkin memotong utang dagangnya kita. Kayak ya udahlah utangnya ini kita potong karena emang barangnya cacat atau rusak dari salahnya kita gitu. Salahnya penjual maksudnya. Oleh karena itu, utang dagangnya kita berkurang, persediaan barang dagang kita juga berkurang karena kita mengembalikan barang dagang yang telah kita beli tadi. Karena beberapa ada yang rusak gitu. Sebesar 288.000. Jadi tidak terlalu banyak ya ininya, rugi-ruginya ini. Tulis ATK Jepara. Nah, oke. Lanjut lagi kita ke next. Ternyata di next ini kita bisa melihat ada yang namanya kwitansi. Berarti kalau kwitansi itu adalah bukti kita tuh sudah membayar, udah lunas, kita lagi melunasi. Nah, di sini kita lihat ternyata kita tuh ada syarat pembayaran yang kemarin tuh ada 2/10 dan juga N/30. Nah, dan kita tuh dapat diskonnya nih. Jadi anggapannya kita membayarnya karena nggak terlalu lama. Ini tanggal 6/10/23. Nah, karena kita membelinya waktu itu tuh adalah di sini. Nih, di tanggal 3. Sedangkan ketentuannya itu adalah kalau misalnya belum lebih dari 10 hari kita dapat 2%. Ini masih 3, 4, 5, 6. Jadi masih kayak dalam hitungan 4 harian bahkan. Nah, kita dapat diskon. Nah, oleh karena itu berarti ini tertulis berarti utang dagangnya ini sebenarnya berapa ya? Tulis utang dagang. Akun-akunnya adalah utang dagangnya ada di debit karena ya berkurang. Terus juga kasnya di kredit serta ada persediaan barang dagang. Nah,
di kredit juga. Nah, seperti yang aku ngomongin lagi, kalau misalnya utang dagang itu kan dia masuknya ke dalam liabilitas. Kalau liabilitas itu kalau misalnya dia berkurang, itu dia berkurangnya itu debit, jadi berkebalikan sama aset gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kas ini kan masuk aset, kalau misalnya dia berkurang, karena kita udah membayar, kasnya kan berkurang. Oleh karena itu, ini masuknya ke dalam kredit. Sedangkan untuk persediaan barang dagang, ini juga di kredit. Karena kita harus mencatat berapa sih persediaan barang dagang yang dapat diskonnya gitu. Nah, ini kita buat dulu. Utang dagangnya adalah kita ambil dari sini berarti 10.200.000 ini kita kurangin dengan 288.000. Nah, ini adalah total hutangnya kita. Kenapa seperti itu? Karena ini kan ada pengembalian ya, ada kayak retur pengembaliannya. Jadi kalau misalnya ada kalau misalnya ada retur pengembalian atau retur pembeliannya itu, maka kita harus kurangi juga, jangan lupa dikurangin dengan harga yang aslinya. Karena kita kan udah mengembalikan gitu. Nah, untuk kita langsung ke persediaan barang dagangnya itu adalah sebenarnya dikali dengan 2%. Nah, ini adalah total diskonnya benar 198.240. Nah, setelah itu baru kita tinggal 919 ini, 9 juta ini kita kurangi dengan 198. Dan jadilah seperti ini. Sini juga ada kas, kita tulis juga jangan lupa. Nah, untuk kasnya berarti ini adalah eh, ini adalah untuk aktivitas operasional kredit. Dia masuk kredit. Oke. Baru kita tulis laporan di bawahnya yang terbaru. Karena ini beda, ini untuk arus kas. Jadi ini kita adalah oke, sudah. Setelah itu kita langsung next aja. Dan ternyata di sini ada surat jalan invoice ini tanggal 9 ya. Di tanggal ada invoice, terus di sini juga masih ada fast delivery, berarti ini adalah bukti pengiriman. Ini juga tanggal 9 ada bukti pengeluaran barang atau mungkin disebut HPP. Udah itu aja. Berarti kita langsung lihat ke arah depan sini. Surat jalannya dia ternyata kita ini adalah PT ATK Jepara. Berarti ini kan bill tuh untuk UD Milliners. Jadi kita menjual, bukan membeli. Kita sudah menjual ini di tanggal 9 Oktober. Nah, di sini kita dapat melihat kita menjualnya itu tapi tidak dibayarnya langsung hari ini. Jadi dibayar ternyata tanggal 11 Oktober ini nanti. Jadi tanggal 9 ini ternyata ya anggapannya dia membeli secara kredit. Oleh karena itu pasti piutang ya, bukan utang. Piutangnya kita bertambah karena ada orang yang mengutang kepada kita. Piutang bertambah, penjualan. Nih, kita juga terdapat penjualan barang dagang sebesar 6.370. 6.370. Nah, oke. Langsung lanjut lagi. Kan sama-sama di tanggal 9, kita langsung tulis aja ke sini. Ini adalah bukti HPP atau bukti pengeluaran barangnya. Jadi, kalau bukti HPP itu beda lagi dengan penjualan. Kalau penjualan ini kan kita bisa lihat nih, ballpoint Joico, itu satu pieces-nya adalah 6.000. Sedangkan kalau misalnya dari harga yang pertama kita beli itu adalah 4.000. Mana ya?
Nah, ini kita awal-awal beli itu harga 4.000 dan karena kita ingin mendapatkan untung, maka kita tuh menjualnya seharga 6.000. Nah, kalau untuk HPP itu adalah berapa sih harga satuannya kalau dikalikan dengan kuantiti yang diminta gitu. Ini adalah HPP-nya. Yang mana berarti beban pokok penjualan dari beban pokok penjualan. Ini beban pokok penjualan. Serta ada juga dengan namanya persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang kita dikredit karena ya kita berkurang dong persediaan barang dagangnya. Karena kita udah menjual kepada orang lain, maka persediaan barang dagang kita di gudang itu berkurang. Ini sebesar 5.220.000. Oke, lanjut lagi kita langsung ke beban angkut tadi ya. Nah, ini adalah FOB destination, sedangkan yang menjual itu adalah dari pihaknya kita. Dari pihaknya kita sebagai PT ATK Jepara, itu yang menjual, dan kita description-nya adalah FOB destination, yang mana berarti pas kita ingin kita tulis berarti ini namanya biaya angkut penjualan. Nah, kawan-kawan, beban beban angkut penjualan. Nah, beban angkut penjualan itu dikarenakan kita kan apa ya kayak yang menanggung biaya pengiriman itu adalah dari PT ATK Jepara adalah PT kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita ingin mencatat nih kalau kita mengeluarkan uang untuk biaya pengiriman. Nah, jadi kita harus tulis adalah beban angkut penjualan dan juga kas karena kan dia terusnya langsung secara tunainya gitu. Oke, ini sebesar 90.000. Oke. Membayar biaya angkut untuk aktivitas. Oke. Oke, sisanya ini adalah persediaan barang dagang ini HPP. Nah, ini di atasnya adalah menjual, menjual barang kepada OD Milliners. Oke, sudah. Langsung lanjut saja kita next. Nah, untuk next ini di tanggal 11 Oktober 11/10/23 itu ternyata ada namanya retur penjualan. Oleh karena itu, ini kan retur penjualan, jadi kita harus mencatat bahwa retur penjualan. Ini retur penjualan. Terus juga ada piutangnya mereka. Berarti kalau misalnya kayak gini, kenapa bisa akunnya tuh retur penjualan sama piutang? Jadi retur penjualannya terjadi retur penjualan kepada barangnya kita gitu kan. Mereka melakukan kayak pengembalian barang gitu. Jadi anggapannya retur penjualan di debit serta piutang itu di kredit karena kan piutangnya itu kan berkurang karena gimana ya kita memotong utangnya mereka karena kita ya nggak karena adanya barang rusak dari punya kita sendiri gitu.
Jadi langsung aja jualannya, penjualan sebesar 486.000. Next lagi, ini adalah di tanggal 11 juga HPP-nya. Berarti bukti penerimaan barang. Karena kita menerima barang dari Udemy Learners itu. Jadi persediaan barang kita pastikan menambah. Persediaan barang kita menambah di debit. Dan juga bahan pokoknya kita ini juga ada. Jadi di kredit. Oleh karena itu, langsung saja kita tulis ini. Dengan total semuanya 404.000. Nah, bisa 404.000 ya tadi sesuai dengan nih harga satuannya, harga aslinya ya. Di HPP itu adalah harga aslinya dikalikan dengan kuantiti yang diminta oleh barang penjualan tersebut. Gitu. Penjualan, oke, berarti harga pokok penjualan. Oke, langsung lanjut saja kita next. Itu ternyata ada kwitansi di tanggal 12 Oktober. Maka kalau misalnya ini pasti jelas banget kasnya kita bertambah. Kalau kas bertambah itu di debit. Serta ini juga terdapat yang namanya piutang. Piutangnya dia ini berkurang. Karena dia sudah melunasi. Jadi kas-kas berarti piutangnya dia itu sudah kurang gitu. Sebesar 5.884. Nah, ini tidak ada diskon karena kita nggak memberikan biaya apa ya, tidak memberikan syarat pembayaran. Karena di sini juga nggak ada tulisan jatuh temponya berapa, jadi nggak ada syarat pembayarannya. Ini kas, sini kasnya kita tulis menerima uang kas dari aktivitas operasional di OD. Ini operational debit. Oke, langsung next saja kita ke laporan selanjutnya. Oh, kita mendapatkan yang namanya surat jalan di tanggal 15 Oktober serta mendapatkan invoice juga. Kita tulis dulu 15.10.23. Kita lihat ada berapa. Oh, ini juga 15 Oktober. Langsung 15 Oktober ya ini. Oke, berarti dia memberi persediaan memberi persediaan secara tunai. Nah, ini adalah surat jalan dari PT Meinda kepada kita sebagai PT ATK Jepara. Oleh karena itu berarti kita di sini membeli dan kita membelinya itu secara tunai. Karena kita udah langsung membayar di tanggal 15 ini juga. Oleh karena itu persediaan barang dagang kita bertambah, kasnya kita berkurang sebesar 2.475.000. 2.475. Nah, sedangkan di sini ini kita sebagai pembelinya dan description-nya adalah FOB shipping point, yang mana kalau FOB shipping point itu berarti adalah ditanggung oleh pembeli, yang mana kita sebagai pembelinya, PT ATK sebagai
pembeli. Oleh karena itu kita tulis juga, berarti harus kita tulis di jurnal karena ini kan mempengaruhi uang kasnya kita. Nah, kita tulisnya di sini bukan biaya angkut pembelian, bukan. Karena ini adalah metode perpetual, jadi kita gabungkan saja dengan namanya persediaan barang dagang juga dan juga kas. Nah, jadi anggapannya persediaan barang dagang ini sudah langsung gabung lah ya sama yang namanya kalau misalnya dari sudut pandang kita sebagai penjual terus kita membeli itu kita nggak perlu yang namanya biaya angkut pembelian atau apa. Jadi kita tulisnya langsung ke persediaan barang dagang. Jadi kita bebankan langsung kepada barang dagangnya aja. Jadi gabungkan. Persediaan barang dagang sebesar 100.000. Nah, ini ternyata ada 2 kas. Tulis dulu kas pertama. Kas, oke. Kas ini berarti kita langsung tulis aja uh, membayar membayar uang kas untuk aktivitas. Ini berarti OK. Di sini juga berarti membayar biaya angkut untuk aktivitas operasional. Oke. Langsung lanjut saja. Ini ternyata di tanggal 18. 18/10/23. Itu kita dapat surat jalan, invoice, terus juga ada bukti pengeluaran barang, berarti kita menjual, dan juga ada kwitansi itu tanggal 20, berarti cuman 3 ya. Di tanggal 18 ini kita dapat 3 laporan, bukti laporan nih. Surat jalan, invoice, dan juga bukti pengeluaran barang. Untuk invoice sendiri berarti kita bisa tulis di sini 18/10 itu bisa tulis piutang karena ada syarat pembayaran 2/10. Jadi piutang kita bertambah lagi karena kita menjual kan. Ini adalah invoice dari PT ATK Jepara kepada CV Ruos Stationery. Piutangnya bertambah, penjualan barang dagangnya juga bertambah. Nah, sebesar 2.235.000. 2.235. Oke, sudah pas. Lalu tadi juga kita ada lihat yang namanya bukti pengeluaran barang. Nah, bukti pengeluaran barangnya sendiri ini ya seperti yang kita tahu adalah HPP, harga pokok penjualan. Harga aslinya itu berapa sih? Kita tulis di sini beban pokok penjualan dan juga persediaan barang dagang. Jadi beban pokok penjualannya itu dia yang ada di debit, terus persediaan barang dagangnya di kredit karena ya persediaan barang dagang kita di gudang itu menjadi berkurang karena kita sudah menjualkan kepada orang. Sudah, lanjut lagi kita langsung ini berapa? 1.870. 1.870 gitu. Nah, oke. Terus aja langsung ini adalah harga. Oke, ini langsung lanjut. Ini adalah piutang. Menjual barang kepada CV Luos. Oke, langsung saja kita ke bawah. Ini kita bisa lihat langsung ada tanggal 20. Ini ada pelunasan kwitansi ya, berarti pelunasan utang. Ini berarti ini dari punya kita, itu kita telah terima uang kwitansi dari CV Ruos Stationery. Nah, sedangkan sana tadi kan ada tulisan
jatuh tempo 2/10 dan N/30, yang mana kalau misalnya dia membayar tidak lebih dari 10 hari, maka dia dapat diskon 2%. Sedangkan dia udah membayarnya itu sebelum 10 hari itu. Jadi dapat 2%-nya ini. Kita bisa tulis lagi di sini kas, tetapi di sini agak beda karena di sini kita tulisnya adalah diskon penjualan. Baru di sini kita tulis piutang. Nah, kenapa begitu? Karena piutang aslinya ini adalah harganya berapa ya? Piutang aslinya itu di harga 202.235 karena tidak ada retur enggak ada retur yang namanya retur kayak dia mengembalikan barang beliannya. Jadi tetap sama. Diskon penjualan itu digabungan dengan debit. Jadi kayak debit dan juga kas. Kalau kas kan bertambah, jadi dia di debit. Kalau misalnya piutangnya dia berkurang, dan terdapat diskon penjualan juga. Jadi kita harus tahu diskon penjualannya berapa dan juga kas yang mereka bayarin berapa. Karena dia dapat 2%, kita kalikan sama 2%. Nah, 44.700. Ini adalah diskon penjualannya dan juga untuk kas itu adalah tinggal dikurangin aja kayak tadi. Nah, seperti ini. Ini juga kita tulis ini. Menerima uang kas dari Oke, OD, benar. Langsung saja. Kita langsung lanjut ke selanjutnya. Terdapat surat jalan dari PT Black Bull untuk PT ATK Jepara. Oh, berarti ini adalah kita yang membeli gitu. Pada tanggal 21 Oktober. Tanggal 21 Oktober 2023 ini bisa lihat. Nah, ternyata kita membeli persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang kita bertambah dan juga utang dagang kita bertambah juga. Karena di sini kita membeli, jadi persediaan barang dagang kita menambah di debit, dan juga utang dagang kita bertambah di kredit. Karena di sini ada terdapat syarat pembayaran 2/5 N/30. Nah, ini adalah misalnya kita tidak membayar, kalau misalnya kita bayarnya sebelum 5 hari itu, kita dapat diskon 2%. Sama aja kok konsepnya. Cuman beda tanggal aja, beda hari. Ini sebesar 1.400.000. Oke, langsung saja lanjut. Ini, oh ternyata udah langsung, ini PT Black Bull. Oke, nah di sini itu ada bukti pengiriman. Nah, kita ini adalah sebagai pembeli. Sedangkan di deskripsi ini adalah FOB destination, yang mana ini tuh ditanggung sama penjual. Jadi yang menanggung biaya pengiriman ini itu adalah si PT Black Bull ini, makanya udah paid gitu. Nah, jadi kita nggak perlu membayar biaya pengiriman lagi. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu menulis apa-apa di sini. Jadi kita tidak perlu menulis apa-apa, karena ya ini tidak berpengaruh kepada kitanya. Berarti anggapannya ya udah yang mereka bayar, nggak usah kita tulis. Karena itu kan dari sudut pandang perusahaan kita itu tidak berpengaruh apa-apa gitu. Kita tidak mengeluarkan kas dan apapun gitu. Karena itu kita tulis seperti ini aja. Langsung next. Ini ternyata kita menjual setelah itu. Di tanggal 23 Oktober. Kita menjual. Oh, kita banyak yang menjual lead ini. Kita menjualnya ini adalah dengan syarat pembelian juga 2/5 N/30. Jadi berarti ini ada piutangnya piutangnya dari kita ini bertambah lagi karena ada yang mengutang kepada kita. Serta penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang. Penjualan barang dagangnya itu juga bertambah. Oleh karena itu ini berapa? 4.395. 4.395 ini adalah
Oke. Di sini juga ada bukti pengeluaran barang, yang mana ini berarti beban pokok penjualan kita ya. Kita juga tambah, kita mendebitkan bahan pokok penjualan, serta juga kita persediaan barang dagang. Kita berkurang, karena kita sudah menjualkannya lagi gitu kan kepada orang lain. Jadi persediaan barang dagang kita yang ada di gudang itu sudah mulai berkurang gitu. Nah ini. Bahan pokok penjualannya ini ada 3.620, 3.620, 3.620. Nah, oke, lanjut aja. Kita tulis di sini itu artinya adalah harga pokok. Oke, langsung lanjut di tanggal. Oke, ternyata ada biaya bukti pengiriman lagi nih. Nah, kita ini sebagai penjualnya, karena kita di sini termasuk pengirim. Jadi PT ATK Jepara ini menjualkan, sedangkan description-nya adalah FOB shipping point, yang mana berarti FOB shipping point kan ditanggung oleh pembeli. Berarti yang menanggung pembayaran itu adalah CV Pelita Indah ini. Jadi kita nggak perlu terus apa-apa, karena ya nggak ada, dari sudut pandang perusahaan kita juga nggak ada apa-apa, karena kita nggak mengeluarkan uang, nggak keluarkan kas. Jadi nggak ada arus kas yang keluar atau masuk gitu. Jadi udah nggak usah tulis. Langsung lanjut aja. Ini di tanggal 27 Oktober. Ternyata ada pelunasan kwitansi, yang mana ini dari kita. Kita sudah membayar kepada PT Blackpool, melunasi, berarti utang dagangnya kita ini, yang ada di sini, itu berarti berkurang. Utang dagang, kita berkurang. Tapi sayangnya kita ini membayarnya lebih dari 5 hari. Jadi kita membayar di sini, ini 21, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27. Bahkan udah lewat gitu kan. Jadi ini kan caranya 2/5. Jadi kita nggak dapat yang namanya diskon utang dagang. Tapi kita tetap harus bayar sebelum 30 hari itu ya. Jadi kayak 30 hari setelah kita beli, pokoknya kita harus membayar gitu. Terus utang dagang, setelah itu kas, karena kita sudah melunasi. Kasnya kita berkurang berarti di kredit. Oke, utang dagangnya ini ada 1.400.000. Nah, tulis lagi untuk arus kasnya. Em, membayar. Membayar uang kas untuk aktivitas operasional. Oke. Oke, lanjut kita ke next. Oh, ternyata ada kwitansi juga si CV Pelita Indah, ternyata dia udah melunasi di tanggal 29. Oleh karena itu pasti piutangnya dia berkurang, kas kita bertambah, dan piutangnya dari mereka berkurang. Oleh karena itu piutangnya juga berkurang. Nah, tapi di sini kan ada tulisan yang namanya jatuh temponya itu 2/5. Tapi dia belinya di sini tanggal 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Juga lewat dari 5 hari, karena ini kan 2/5 N/30. Oleh karena itu, mereka tidak mendapatkan yang namanya diskon. Jadi kita langsung tulis aja di sini 4.395.000. 4.395.000. Oke, ini. Oke, next langsung lanjut. Oke, kita ternyata ada surat jalan dari PT Alat Lengkap. Tujuannya kepada PT kita. Dan ternyata kita membeli peralatan, bukan persediaan. Oke, jadi kalau misalnya kita di sini udah dapat
invoice-nya juga tanggal 31 Oktober. Maka peralatannya kita pasti bertambah. Sedangkan peralatan kita bertambah, sedangkan kasnya kita berkurang. Nah, oke. Sebesar 7 juta. Nah, karena kita udah langsung bayar di tanggal 31 langsung, jadi ini termasuk tunai, nggak ada yang namanya utang-utangan gitu. Nah, kalau misalnya kita mau beli peralatan, itu biasanya tuh sebagai pengetahuan aja, untuk beberapa perusahaan, kalau misalnya kita mau beli peralatan, itu bisa jadi bukan untuk persediaannya mereka, karena persediaan dan peralatan itu berbeda. Jadi, peralatan itu bisa digunakan untuk dalam jangka panjang, jadi bisa digunakan untuk keberlangsungan gitu. Terus langsung membeli peralatan untuk keberlangsungan perusahaan. Karena itu dia masuknya investasi, investasi kredit kayak tadi. Dia masuk investasi dikarenakan ini adalah untuk jangka panjangnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjangnya, ya pasti kan eh, itu kan untuk keberlangsungan perusahaan kita, nggak cuma untuk satu bulan, untuk 2 bulan, tapi bisa jadi untuk eh, 1 tahun, 2 tahun, tapi ya tetap mengalami penyusutan aja peralatannya seperti itu. Oke, setelah itu kita langsung lanjut aja ke buku besar. Nah, di buku besar ini kita lihat lagi, nggak ada. Oke, tidak ada. Berarti sudah selesai sampai sini dan kita langsung buat ke buku besarnya. Untuk buku besar sendiri, aku bakalan ajarin cara mudahnya gitu ya. Kita buat sebelumnya kita lihat dulu pivot table. From table orange. Oke, udah. Oke, sudah pas. New worksheet. Oke. Nah, ini terus di sini. Kita ganti dulu jadi buku besar. Dan yang kita perlukan dalam pivot table ini, dalam buku besar ini, yang perlu kita timbulkan itu adalah akun debit, akun kredit, dan juga bentar, juga gabungan akun. Nah, seperti ini. Sebentar guys, maaf. Tanggal. Nah, baru gabungan akun. Gabungan akunnya ini, coba kita kayak gini kan. Nah, seperti ini. Ini adalah bentukannya. Tapi kan ini kalau misalkan lihat kok bisa langsung kayak 70977 ini ya pokoknya. Ya, maka dari itu kita harus membuat yang namanya, bentar ya guys, kepencet. Kita buat pivot table analyze, terus kita pencet yang fields, item, and set. Calculate field, kita buat namanya saldo debit deh, saldo debit. Itu kita buat rumusnya. If akun debit itu lebih besar daripada akun kredit, maka titik koma, itu pun bisa pakai koma kalau misalnya itu menyesuaikan dengan laptop kalian sendiri-sendiri. Debit, debit kurangin sama kredit, jika tidak maka nol. Seperti ini langsung saja. Nah, kayak masih tetap 00, kita langsung buat lagi yang baru untuk saldo kreditnya. Saldo kredit, kita langsung buat di sini if
kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kita kurangkan dengan debit. Jika tidak, sama dengan 0. Ini langsung saja, oke. Ini kita ganti ya. Nah, kalau misalkan hapus ini, lalu kita kayak gini. Nah, ini nggak bisa, karena ini namanya sudah ada saldo debit. Jadi, biasanya ini tinggal kita kasih titik aja di belakang. Ini cara mudahnya, dan bisa. Ini juga. Oke. Ini juga kita tulis aja debit. Kita pakai titik ya, jangan lupa. Atau pakai apapun itulah yang penting bisa ya. Mau pakai titik atau koma itu bisa kok semuanya. Yang penting nggak sama aja kata-katanya. Oke. Oke, langsung. Tapi di sini kok masih tetap 0 ya? Ini karena kita belum menganu akunnya. Nah, kalau misalkan kas, nah seperti ini jadinya. Oke, ini kita buat jadi lebih bagus. Nah, oke, sudah. Jadi kalau misalnya di kas ini ternyata kita mempunyai saldo debitnya ini adalah 591, 690 dan 540. Nah, sisanya mudah aja. Kalau udah kayak gini udah mudah. Kita tinggal copy saja. Oke, langsung ini aja gabungan kas. Udah kita selesai kita tadi uh, copy dan copy paste. Kita langsung tinggal aja pencet ini piutang berapa, persediaan barang dagangnya berapa, beban pokok penjualan, peralatan, barang dagang, penjualan barang dagang. Oh, sebentar. Di persediaan barang dagang langsung ke beban pokok penjualan, baru peralatan, utang dagang. Ini baru penjualan barang dagang. Jualan barang dagang, modal saham, terus juga ada retur penjualan, baru diskon penjualan, dan biaya angkut. Beban angkut penjualan. Oke, jadi ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lanjut lagi, kita langsung tinggal move or copy aja dari buku besar ini. Kita copy, jangan lupa pencet.
Kita pencet ini namanya neraca saldo. Dikarenakan neraca saldo itu rumusnya tuh mirip-mirip dengan otomisasi pivot ini. Oke, tinggal langsung dihapus, delete, dan langsung no border. Oke. Ini langsung kita juga kita hapus, delete, dan no border. Oke, sudah. Lalu dengan ini kita langsung mencet pivot table analyze dan kita langsung mencet field list. Nah, bedanya di sini itu adalah gabungan akun yang kita bawahkan. Nah, kayak gini. Kita bawahkan. Nah, tinggal di bawah. Oke, langsung kita lanjut aja. Kita pencet ini. Expand collapse. Collapse entire field. Nah, selesai. Gini. Tinggal kita pencet aja. Nah, jadinya seperti ini. Tapi yang kita cari itu bukan yang 707 ini. Makanya kita di sini, kita hide aja. Oke, baru kita tulis grand total. Kita zoom untuk mencari tahu berapa total semuanya. Zoom. Nah, dengan ini yang kita cari. Ini adalah neraca saldonya sendiri. Ini adalah PT ATK Jepara. Oke, selanjutnya kita tinggal buat lebih bagus lagi aja. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung lanjut. Di next-nya ini kita langsung lanjut aja ke laporan laba ruginya langsung. Terus kita pencet sini aja. Nah, tulis jadi laba rugi. Oke, langsung kita next. Ini ada pendapatan penjualan. Kita tulis di sebelah sini. Pendapatan penjualannya berapa? Dikurangi retur dan potongan penjualan. Dikurangi diskon penjualan. Oke, jadi kita langsung tulis aja di sini dan buat di sini. Oke. Pendapatan penjualan itu berarti dari penjualan barang dagang kita yang mana ini adalah 13 juta. Nah, kita buat dulu ini. Ini juga kita buat dulu.
13 juta, kasih retur dan potongan penjualan. Retur ada 486 ini dengan diskon penjualannya kita adalah 44.700. Ini adalah warna merah. Ini kita kasih tanda bottom border biar lebih estetik aja sih. Kita tambahkan. Hasilnya ini adalah, kalau yang warna merah itu artinya dia berarti minus. Kita tinggal saja. Jadi penjualan netonya adalah, penjualan netonya adalah 13 juta ini kita kurangin dengan 530 ini. Totalnya masih besaran yang tanpa minus, jadi kita nggak perlu pakai warna merahnya. HPP, terus juga laba bruto. HPP-nya sendiri ini adalah beban pokok penjualan ini. Nah, ini kita gantikan jadi warna minus karena kita perlu laba brutonya ini akan kita kurangkan. Jadi penjualan ini, penjualan neto kita kurangkan dengan HPP-nya. Hasilnya adalah 2.163.300. Karena dia lebih besaran yang bukan minusnya, jadi kita tulisnya jangan yang warna merah gitu. Oke, kita lanjutkan saja. Beban operasi. Beban operasi sendiri terdapat beban angkut penjualan dan juga totalnya berapa. Ini beban angkut penjualan, itu di sini kita tulis sama dengan beban angkut penjualan. Oh, ini ada 90.000. Nah, tinggal tulis. Ini adalah minus. Totalnya berarti adalah 90.000 ini. Kita buat lagi, jangan lupa minus. Nah, ini untuk memperbagus saja. Tinggal lalu kita kurangkan saja. Laba neto hasilnya. Nah, total dari laba neto ini sendiri adalah 2 juta ini kita kurangkan dengan yang di atas ini. Nah, hasilnya 2.073.300. Oke. Tinggal kita borderkan aja biar lebih bagus lagi. Nah, ini biar lebih agak estetik gitu, kita buat jadi lebih bagus. Nah, oke. Copy. Nah, oke. Ini kita ganti jadi namanya saldo laba. Oke, saldo laba ini kita akan tulis saldo laba 1 Oktober ditambah laba neto. Ini sendiri 1 Oktober dia 0, nggak ada labanya. Lalu untuk laba netonya itu kita ambil dari yang 2073 ini. Nah, oke. Setelah itu baru kita tulis dikurangi dividen atau preferred. Baru saldo
laba 31 Oktober. Nah, kita lihat dulu di sini apakah ada dividen atau prive. Di sini nggak ada dividen atau prive sama sekali. Oleh karena itu, kita tulis aja berarti 0. Saldo laba akhirnya berarti ya. Nah, berarti saldo laba akhirnya berarti ya 2073 ini. Karena aslinya kita ingin mencari, kalau misalnya ada, itu kita kurangin. 2073 ini kita kurangin dengan dividen prive-nya. Tapi sedangkan kita nggak punya dividen prive, ya udah. Lanjut lagi, kita langsung outside border. Copy. Lalu kita ke sebelahnya. Kita ganti jadi laporan keuangan. Nah, setelah itu kita langsung ke laporan posisi keuangan yang mana kita memerlukan yang namanya aset. Ini aset. Yang perlu kita tulis adalah di aset ini ada apa aja? Ada kas, kita dengan cara mudah aja, piutang, terus itu ada persediaan barang dagang, itu masuk ke aset seperti tambahan tadi yang aku jelaskan, dan juga di sini ada peralatan. Sisanya berarti nggak ada, oke. Oleh karena itu, langsung aja kita tulis di sini, kasnya segini, lalu piutangnya dia 0, persediaan barang dagangnya berapa, persediaan barang dagang, dan juga peralatannya berapa. Nah, ini kita buat dulu deh. Jadi lebih mudah. Total aset. Total asetnya adalah sum. Nah, tinggal kayak gini aja. Oke, kalau asetnya segini, next kita langsung lanjut kepada ekuitas dan liabilitas. Set, oke. Untuk ekuitas sendiri, nah, untuk ekuitas sendiri, itu udah ada yang namanya modal saham. Pasti itu masuk ekuitas, karena itu kepemilikan pemilik. Setelah itu baru kita pakai yang namanya saldo laba. Oleh karena itu saldo laba. Terus aja langsung ini modalnya berapa, modal saham. Modal saham segini. Dengan saldo labanya tadi itu adalah 2073 ini. Nah, oke, langsung lanjut aja ke liabilitas. Untuk liabilitas ini kan dia ada ke utang-utang ya. Sedangkan di sini semuanya udah selesai semua, udah masuk ke semua ke sini, tinggal sisa yang namanya utang dagang. Nah, kita tinggal lihat aja utang dagangnya berapa. Ternyata utang dagangnya dia 0. Kita tinggal tulis aja berarti total ekuitas dan liabilitas adalah, ini kita tambahkan semua berarti sum 642.073.300 berarti udah benar karena semuanya udah balance 642 642.
Sudah selesai. Ini kita buat outside borders, oke. Dan yang terakhir kita ini dulu. Kita tulis di sini adalah laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas sendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu adalah arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Oke, nah kita pengen lihat untuk arus kas itu berarti ini kan tentang kas ya. Oleh karena itu kita akan lihat dulu di jurnal umum ini. Nah, kita mau cara mudahnya kan masa kita harus lihat satu-satu terus kita tulis terus satu-satu itu kan sangat memakan waktu lama. Apalagi misalnya ternyata di kehidupan nyata nih, ternyata kan banyak banget tuh, nggak kayak contoh soal ini. Jadi aku bakal ngasih contoh rumusnya. Jurnal umum virtual, terus kita move or copy, kita buat create a copy, move to end. Oke. Nah, saldo ini kita jadikan ini namanya arus kas. Nah, cara mudahnya adalah kita tinggal kayak gini kan. Lalu kita tinggal sort of filter dan kita pencet filter. Nah, kita tinggal cari yang namanya ini, kita select all dulu, kita pencet yang namanya arus. Yang ini kas nih. Nah, inilah guna tadi aku kenapa tadi kayak ngebold warna kuning gitu, biar aku tahu kalau misalnya ada yang nggak kebold warna kuning, itu berarti bukan kas gitu. Atau misalnya ada kesalahan, itu lebih mudah untuk ditemukan. Nah, ini kan aku udah kasih juga nih, DD, OK, OK, OD, OK, OK, OD, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tinggal tulis aja di sini. Karena kita akan menggunakan rumus, jadi kita tulis ini OK, OD, OK, OK, OD, OK, OD, dan juga IK. Oke, udah pas. Nah, cara yang mau kita pakai ini adalah caranya sum if. Nah, sebelum kita tulis dulu, di sini tadi ada dana debit, setelah itu ada operasional debit, ada juga operasional kredit, terus juga ada investasi kredit. Saya cuma itu aja. Saya gabung-gabung. Udah benar. DD, OK, terus OD, sama IK. Oke. Nah, cara yang bakalan aku pakai itu adalah sum if. Nah, sebelumnya pasti di sini itu ada, kalau di operasional debit sama kredit itu pasti ada yang namanya pelunasan, terus membayar sama menerima kas. Jadi di sini kita tulis penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Serta total dari kasnya itu sendiri berapa. Kita bawahin dikit ya. Nah, dan juga ini kas neto yang disediakan untuk aktivitas operasional. Kita buat agak sedikit. Oke. Lalu untuk arus kas kegiatan investasinya adalah tadi kan membeli peralatan ya. Oke. Dan aktivitas pendanaan tadi itu ada di awal, yaitu adalah modal awal. Nah, ini seperti yang bisa lihat, ini tadi modal awal.
Terus juga di sini kan yang IK itu kan adalah membeli peralatan. Langsung lanjut aja kita penerimaan kas. Kita pakai rumus yang namanya sum if. Sum if, nah, range-nya ini adalah yang ini nih. Nah, makanya kita tadi tulis ini di ujung-ujung sini. Ini mempermudah aja. Langsung tulis. Kriterianya apa? Nah, di sini kita tekan kriterianya adalah penerimaan kas, yang mana berarti operasional debit. Nah, operasional debit itu kita pencet ini. Jadi kita pencet operasional debit. Nah, oke. Setelah operasional debit, kita langsung pencet lagi. Dan kita pencet arus kas. Sum range-nya itu di mana? Karena debit, jadi kita pencet di sini. Nah, di akun debitnya ini. Kita bisa langsung tinggal cari, tinggal kayak gini. Selesai. Gini. Nah, kayak gini kan lebih cepat. Jadi, tinggal terus lagi aja sum if. Range-nya dari mana. Kita tinggal pencet. Nah, saldonya ini kan pengeluaran kas, jadi operasional kredit. Setelah itu selesai, kita langsung pencet di kredit, karena ini adalah operasional kredit. Nah, tinggal kayak gini aja. Lalu tinggal kita ini, kita kurangkan dengan ini. Nah, jadi ini adalah hasilnya dia di kas neto yang ininya dia minus. Langsung saja kita juga pencet sum if range-nya dari sini. Nah, saldonya berarti kalau soal investasi ini adalah investasi kreditnya cuma ada satu. Dan juga hapus kas kita ke kredit, karena kan investasi kredit. Nah, oke. Ini berarti termasuk minus, karena dia kan membeli peralatan. Modal awal pemilik dari range-nya ini, titik koma, kita pencet lagi, dana debit berarti kita pencet di sini. Pencet lagi, titik koma, dan juga karena debit, jadi kita carinya di debit sini. Oh, dia belum ada yang namanya sum if-nya. Oke. Sum if. Nah, 600. Nah, oke, sudah benar. Tinggal kayak gini aja. Nah, setelah itu baru kita tinggal tulis lagi di sini. Itu adalah kenaikan neto dalam kas. Lalu ada kas awal periode, kas akhir periode. Nah, ini semua kita tinggal lalu 600 ini, bentar, maaf. Lalu untuk kenaikan neto dalam kasnya itu kita tinggal ini aja. 600 kita kurangin sama 7 juta ini, hasilkan segini. Lalu kita tambahkan sama yang ini. Karena ini sudah dapat dari sananya udah langsung tulisan minus, jadi kita langsung tulis tambah aja. Kalau misalnya tadi perhitungannya dia nggak minus, ya tetap. Nah, kok dia berkurang jadinya? Nah, untuk kas awal periode. Ternyata di awal periode tadi kan seingat aku ada yang namanya, nih, harus kas ini. Nah, ini kan awal periode banget di tanggal 1. Kita langsung tulis pencet aja. Nah, 600 juta ini. Lalu untuk akhir periodenya ini ditambahin. Tambah sama ini. Dan hasilnya ada 1 juta ini 1 miliaran. Ini adalah kas di akhir periodenya. Dengan begitu semuanya selesai.
tinggal outside border, dan sudah selesai. Jadi, sekian dulu, dari aku. Mungkin pada kesempatan kali ini aku menjelaskan misalnya ada kesalahan kata-kata atau mungkin tidak terlalu jelas, bisa langsung tanya aja di komen atau gimana. Semoga saja dapat membantu. Sekian, terima kasih.